Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang menyelesaikan limit dengan substitusi dan sifat-sifat limit. Mencari nilai limit dengan metode substitusi jauh lebih mudah daripada menggunakan metode tabel. Kemudian, metode substitusi dalam menyelesaikan limit dengan mengganti variabel X pada nilai hampirannya. Contohnya adalah yang pertama, limit X plus 2 untuk X mendekati 1 jika kita substitusi sehingga akan menjadi 1 plus 2 yaitu 3. Kemudian contoh yang kedua, limit 3x pangkat 4 untuk x mendekati 2, maka akan sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4. 3 dikali 16 sama dengan 48. Contoh yang ketiga, untuk limit x kuadrat ditambah 2x plus 2x plus 1 untuk x mendekati 2, maka substitusikan x ini menjadi 2, sehingga 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 ditambah 1, maka akan sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 8/5. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sifat yang pertama, limit K untuk X mendekati A sama dengan K. K itu adalah suatu konstanta. Contohnya, limit 3 untuk X mendekati 2 akan sama dengan 3. Jika di sini limit 4 untuk X mendekati 1 juga akan sama dengan 4. Begitu seterusnya. Kemudian contoh sifat yang kedua, limit X untuk X mendekati A maka akan sama dengan A. Contoh, limit X di mana X mendekati 2 maka akan sama dengan 2. Sifat yang ketiga, limit K Fx untuk X mendekati A akan sama dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati A. Contohnya adalah limit 3x kuadrat untuk X mendekati 2, maka akan sama dengan 3 dikali limit x kuadrat X mendekati 2, sehingga 3 dikali 2 pangkat 2, 3 dikali 4 akan sama dengan 12. Kita lanjutkan sifat yang keempat, limit Fx plus minus Gx di mana X mendekati A akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati A plus minus limit Gx di mana X mendekati A. Contoh yang pertama, limit X kuadrat ditambah 2X untuk X mendekati 3 akan sama dengan limit X kuadrat untuk X mendekati 3 ditambah limit 2X untuk X mendekati 3. Maka akan sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 kali limit X di mana X mendekati 3. Maka akan sama dengan 9 ditambah 2 dikali 3. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Contoh yang kedua,
Untuk limit X pangkat 3 min 2X, di mana X mendekati 3, maka akan sama dengan limit X kuadrat untuk X mendekati 3 dikurang limit 2X untuk X mendekati 3. Sehingga ini sebenarnya pangkat 3 ya. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 min 2 kali limit X di mana X mendekati 3. 3 pangkat 3 akan sama dengan 27 dikurang 2 kali 3. 27 dikurang 6 maka akan sama dengan 21. Nah, untuk limit 2X di mana X mendekati 3 ini berdasarkan sifat yang ketiga sehingga 2 ini dikeluarkan menjadi 2 kali limit X di mana X mendekati 3. Untuk limit X di mana X mendekati 3 ini berdasarkan sifat yang kedua, maka akan sama dengan 3. Kita lanjutkan untuk sifat yang kelima. Limit Fx dikali Gx untuk X mendekati A akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati A dikali limit Gx untuk X mendekati A. Contohnya adalah limit X kuadrat dikali X untuk X mendekati min 2 akan sama dengan limit X kuadrat untuk X mendekati min 2 dikali limit X untuk X mendekati min 2. Sehingga akan sama dengan min 2 pangkat 2 dikali min 2. 4 dikali min 2 akan sama dengan min 8. Kemudian untuk sifat yang keenam, untuk limit Fx per Gx untuk X mendekati A, maka akan sama dengan limit Fx X mendekati A per limit Gx untuk X mendekati A. Dengan syarat limit Gx untuk X mendekati A tidak sama dengan 0. Contohnya adalah limit X kuadrat plus 3 per X plus 1 untuk X mendekati 1. Sehingga limit X kuadrat plus 3 untuk X mendekati 1 per limit X plus 1 untuk X mendekati 1. Maka akan sama dengan limit X kuadrat untuk X mendekati 1 ditambah limit 3 untuk X mendekati 1 per limit X untuk X mendekati 1 ditambah limit 1 untuk X mendekati 1. Maka akan sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 per 1 ditambah 1. Sehingga akan sama dengan 1 ditambah 3 per 2 atau 4 per 2 sama dengan 2. Untuk sifat yang ketujuh, limit Fx pangkat n untuk X mendekati A akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati A pangkat n. Contohnya adalah limit 3x kuadrat min 1 pangkat 5 untuk X mendekati 1 akan sama dengan limit 3x kuadrat min 1 untuk X mendekati 1 dipangkatkan 5. Sini ya. Maka hasilnya akan sama dengan limit 3x kuadrat untuk X mendekati 1 dikurang limit 1 untuk X mendekati 1 dipangkatkan 5. 3 dikali 1 kuadrat dikurang 1, 3 dikurang 1 pangkat 5, maka 2 pangkat 5 akan sama dengan 32. Kemudian untuk sifat yang ke-8, limit akar pangkat n Fx untuk X mendekati A akan sama dengan akar pangkat n limit Fx untuk X mendekati A dengan syarat Fx lebih dari 0. Dan N adalah bilangan genap. Sifat nomor 8 ini bentuk akar sepertinya sulit, tetapi sebenarnya mudah. Kita bisa lihat contoh seperti di bawah ini. Limit akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 2 untuk X mendekati 5, maka akan sama dengan akar pangkat 3 dari limit X kuadrat ditambah 2 untuk X mendekati 5, sehingga akar pangkat 3 dari limit X kuadrat X mendekati 5 ditambah limit 2 di mana X mendekati 5.
maka akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 kuadrat ditambah 2, akar pangkat 3 dari 25 ditambah 2, yaitu akar pangkat 3 dari 27, di mana akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, sehingga akan sama dengan 3 pangkat 3 per 3, 3 pangkat 1 akan sama dengan 3. Nah, ini contoh yang menggunakan beberapa sifat dengan cara yang panjang, maka hasilnya maka diperoleh limit 5x pangkat 3 min 2x per x pangkat 3 ditambah 1 untuk x mendekati 2, ini dipangkatkan 3, maka karena ini dipangkatkan 3, maka limit 5x pangkat 3 min 2x per x pangkat 3 ditambah 1 untuk x mendekati 2 dipangkatkan 3 berdasarkan sifat yang ketujuh. Kemudian karena ini suatu pecahan atau suatu pembagian, maka dipisahkan dengan masing-masing limit. Limit 5x pangkat 3 dikurang 2x untuk x mendekati 2 per limit x pangkat 3 ditambah 1 untuk x mendekati 2 dipangkatkan 3. Ini berdasarkan sifat yang ke-6. Kemudian limit 5x pangkat 3 untuk x mendekati 2 dikurang limit 2x untuk x mendekati 2 per limit x pangkat 3 untuk x mendekati 2 ditambah limit 1 untuk x mendekati 2 dipangkatkan 3. Ini berdasarkan sifat yang keempat. Kemudian disubstitusi, x-nya ini disubstitusi menjadi 2, ini 2, maka 5 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 1 dipangkatkan 3 berdasarkan sifat 1 dan 2, maka 5 dikali 8 dikurang 4 dibagi 8 tambah 1 pangkat 3. Sehingga akan sama dengan 40 dikurang 4 dibagi 9 pangkat 3. 36 dibagi 9 pangkat 3. Sehingga akan sama dengan 4 pangkat 3 yaitu 64. Atau secara singkatnya kita bisa langsung mensubstitusi limit 5x pangkat 3 min 2x per x pangkat 3 ditambah 1 dipangkatkan 3, di mana x mendekati 2. Maka langsung substitusi x di sini menjadi 2, maka 5 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 1. Akan sama dengan 5 kali 8 dikurang 4 dibagi 8 ditambah 1 dipangkatkan 3. Sama dengan 40 dikurang 4 dibagi 9 pangkat 3. 36 bagi 9 pangkat 3 yaitu 4 pangkat 3. Nah ya 4 pangkat 3 itu ini seharusnya 64 bukan 62 ya. Karena hasilnya sama dengan ini 64. Nah kemudian jika ada bentuk soal seperti ini, diketahui limit f(x) untuk x mendekati 2 sama dengan 4, dan limit gx untuk x mendekati 2 sama dengan 9, maka tentukanlah a. Limit gx dikurang f(x) untuk x mendekati 2. Yang b. Limit gx per f(x) untuk x mendekati 2. C. Limit gx min f(x) dibagi f(x) ditambah 1 untuk x mendekati 2. Dan yang D, limit 2gx ditambah 1 per 2 f(x) untuk x mendekati 2. Kita akan menyelesaikannya satu persatu mulai dari yang pertama. Untuk limit gx dikurang f(x) untuk x mendekati 2, maka akan sama dengan limit gx untuk x mendekati 2 dikurang limit f(x) untuk x mendekati 2. Karena tadi sudah diketahui bahwa limit gx-nya 9, limit f(x)-nya 4, maka 9 dikurang 4 akan sama dengan 5. Untuk yang kedua, limit gx per f(x) untuk x mendekati 2, maka akan sama dengan limit gx untuk x mendekati 2 per limit f(x) untuk x mendekati 2.
maka akan sama dengan 9/4. Kemudian yang ketiga, limit Gx min Fx per Fx ditambah 1 untuk X mendekati 2 akan sama dengan limit Gx untuk X mendekati 2 dikurang limit Fx untuk X mendekati 2 dibagi limit Fx untuk X mendekati 2 ditambah limit 1 untuk X mendekati 2. Karena tadi sudah diketahui bahwa limit Gx-nya 9, limit Fx-nya 4, maka akan sama dengan 9 dikurang 4 dibagi 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5/5 sama dengan 1. Dan yang terakhir, ini tadi baru 3 soal ya. Ini bisa diselesaikan. Yang D ini kalian bisa cari sendiri karena sudah ada 3 contoh cara menyelesaikannya. Maka yang D ini bisa kalian pelajari untuk latihan di rumah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selalu semangat untuk belajar matematika. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.